Selamat sore para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya Heni Wardani berada di kawasan Universitas Negeri Malang. Kita sore hari ini bincang-bincang sejenak dengan beberapa narasumber yang akan saya perkenalkan kepada para pemirsa. Di antara salah satunya adalah Bapak Profesor Dr. Djoko Saryono. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Negeri Malang. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, apa kabar Bapak? Oh, selalu baik, insya Allah. Iya, hari ini cukup cerah ya. Ya, Biasanya kita hujan, tapi dengan redup, suasana tapi tidak hujan. mendung bukan berarti hujan ya Pak ya. Mendung selalu kadang Hujan. lebih baik daripada hujan. Pak, saya ingin menanyakan sedikit tentang Apa itu? kebudayaan ya. Iya. Bapak di sini untuk membidangi dari budaya Indonesia, tepatnya di Kota Malang. Nah, ini dengan adanya pelaksanaan undang-undang peremajaan kebudayaan, pemajuan kebudayaan ya Pak ya, sebagai ujung tombak. Nah, berhubungan sekali dengan beberapa organisasi atau komunitas. Menurut Bapak, pandangan Bapak ini selama ini bagaimana untuk di Kota Malang ini? Ya. Boleh dijelaskan Bapak? Undang-undang kemajuan kebudayaan itu sudah berumur 3 tahun. Sudah jalan 3 tahun. 3 tahun, bahkan ini memasuki tahun keempat. Sudah seharusnya berjalan pada tingkat lapangan atau akar rumput atau di segala lini kehidupan itu. Tentu perangkat pemerintahan itu tidak mungkin mampu melaksanakan, merealisasikan undang-undang pemajuan kebudayaan itu tanpa partisipasi masyarakat kesenian kebudayaan seluas-luasnya. Nah, jadi pelaksanaan undang-undang pemajuan kebudayaan itu juga sangat bergantung pada kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, organisasi, lembaga kesenian dan atau kebudayaan. Iya. Dalam masa yang ada di ya. Seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Kota Malang atau Malang Raya ini. Bagaimana dengan dampak dengan adanya pandemi ini Pak? Sepertinya waduh luar biasa ya. Pandemi cukup lama, terus kemudian banyak seniman-seniman ini yang biasanya manggung ya, dan lain sebagainya ini. Secara kendala. Idealistik atau secara normatif, kebudayaan tidak boleh berhenti. Iya, harus tetap jalan. Tidak boleh lumpuh. Kebudayaan harus tetap berjalan. Karena kebudayaan itu meliputi banyak hal, termasuk diantaranya adalah aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan kebudayaan itu. Nah, masa pandemi atau tidak itu tidak ada persoalan. Justru kebudayaan itu tertantang ketika ada masalah-masalah. Salah satunya masalah pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19 ini. Nah, seyogyanya bidang kebudayaan bisa memberikan terobosan-terobosan. Nah, terobosan-terobosan yang bisa dinikmati, dihayati, dipraktekkan oleh masyarakat. Nah, terobosan-terobosan itu memerlukan kreativitas dan inovasi. Kreativitas, inovasi, kesenian, kebudayaan itulah yang harus diwujudkan, direalisasikan, bahkan mungkin ditawarkan oleh para pelaku seni budaya atau pekerja kebudayaan itu. Baik secara individual maupun yang terhimpun dalam kelompok komunitas dan sebagainya itu. Saya lihat juga sementara ini ada beberapa seniman-seniman misalnya musik ya Pak itu dengan adanya mungkin Zoom itu seperti itu, konser ya saya lihat itu. Tetapi rasanya kurang nikmat memang ya Pak kalau tidak langsung konser tuh lihat di panggung ya. Beda sekali ya. Apa ya? Magnetnya gitu ya kalau orang mungkin penonton mau lihat itu loh. Memang pandemi atau biasa disebut juga sebagai bencana itu membuat kita harus beradaptasi. Tidak mau harus beradaptasi. Untuk dapat beradaptasi tetap ujung tombaknya adalah kreativitas dan inovasi kebudayaan atau kesenian itu. Nah, yang lain-lain juga begitu. Selain seniman, budayawan, masyarakat juga harus beradaptasi. Nah, salah satu adaptasi secara umum yang dilakukan ini kan
digitalitas Digital. ya. Jadi dunia digital. Nah, kita harus masuk mau tidak mau, kebudayaan digital itu harus dimasuki karena kebudayaan digital itulah yang memberikan keamanan, keselamatan bagi semuanya. Ya masyarakat pemirsa atau konsumer kebudayaan, tapi juga produsen kebudayaan, para seniman budayawan itu. Jadi dua-duanya harus bersama-sama secara sinergis, serasi begitu melakukan adaptasi. Nah, adaptasi itu gampang-gampang susah. Jadi kadang pertama-tama ya kaku dan seterusnya. Tetapi terus harus diupayakan secara kreatif dan inovatif. Lama-lama nanti akan terbentuk justru variasi-variasi baru. Kalau ludro, kesenian-kesenian tradisional itu atau budaya-budaya tradisional itu nanti akan menghasilkan variasi-variasi baru atau keragaman-keragaman baru. Saya ingin memberi contoh supaya tidak seni saja. Sekarang tahlil itu ada tahlil daring. Nah, dan lama-lama sudah biasa ngajian daring. Ini kan usaha bagaimana mencari itu, kebudayaan terus kreatif, terus inovatif, mencari terobosan-terobosan. Nah, hendaknya kesenian-kesenian juga demikian. Jadi bagaimana menjadi ada variasi atau bentuk ludruk digital, ada pertunjukan tari digital. Nah, disinilah saya kira peran teknologi digital itu amat penting. Tapi hendaknya budaya digital itu yang berkembang pesat pada masa pandemi ini tidak dianggap sebagai pengganti dari kebudayaan kebudayaan tatap muka lah, kebudayaan luring. Nah, itu hanya memperluas saja. Jadi sebenarnya masa pandemi ini membuat lapangan kebudayaan bertambah luas. Yaitu lapangan digital yang biasanya lapangan konvensional saja. Nah, adapun lapangan konvensional tetap harus dipiara, tetap harus dirawat, dijaga dan seterusnya. Jadi jangan ditinggalkan juga. Nah, tapi juga tetap harus beradaptasi. Nah, dalam teori yang lebih tinggi itu bagaimana memadukan antara yang digital dan yang non digital pada masa pandemi ini. Nah, karena itu mau tidak mau kembali lagi bentuk-bentuk kesenian, bentuk-bentuk kebudayaan itu juga harus melakukan inovasi-inovasi, harus menemukan terobosan-terobosan secara kreatif itu. Ya misalnya sekarang pertunjukannya menjadi berjarak, kemudian tanpa bagian-bagian tertentu bergantung lah. Misalnya tari itu tanpa berdekatan bagaimana, ini kan tantangan adaptasi kesenian, bentuk-bentuk kesenian atau kebudayaan itu. Karena peran serta televisi itu sangat berperan ya untuk era digital itu tadi. Gadget sekarang lebih mudah, kita ambil gadget kemudian lihat semua bisa dibuka melalui. Saya kira TV juga harus beradaptasi secara kreatif, inovatif. Kalau TV-TV-nya tetap TV konvensional yang analog tetap akan tergulung oleh perubahan. Mau tidak mau harus mengikuti kemajuan teknologi dunia. Teknologi digital. Karena TV sekarang saingannya banyak. Dulu menjadi satu-satunya pilihan, sekarang salah satu saja. Salah satu. Dan banyak yang menjadi pesaingnya. Apalagi sekarang banyak TV swasta, apalagi sekarang banyak channel YouTube ya Pak ya. Ya intinya sekarang banyak media-media yang terbuka, yang mudah diakses istilahnya open source gitu ya. Akses sumber-sumber daya terbuka itu begitu banyak ya, mudah diakses dan tanpa bayar. Juga bagus-bagus begitu. Karena itu TV pun juga harus beradaptasi pada masa pandemi ini. Nah, TV bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kesenian, kebudayaan dalam rangka beradaptasi itu. Iya. Jadi intinya sekarang kita harus mengikuti tren juga, tapi tidak lupa dengan kaidah-kaidah dari seni itu sendiri ya Pak ya.
Ya tentu selain tidak lupa dengan kaidah-kaidah, kita juga harus meremajakan ya, menyegarkan kaidah-kaidah, norma-norma, kemudian format-format seni budaya itu harus kita remajakan, direjuvinasi begitu ya, disegarkan supaya tidak kelihatan kusut, kuyu, dihempas oleh pandemi itu. Ya. Nah, ada hal yang harus dilakukan oleh orang lain. Jadi ada yang menjembatani antara idealisme perundang-undangan, idealisme yang dikandung masyarakat dengan para pekerja kebudayaan seni kelompok-kelompok itu, yaitu peran pemerintah dalam rangka mempercepat, memperlancar, kemudian merapikan proses pelaksanaan misalnya peraturan perundang-undangan, undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Pemerintah harus menjadi jangkar, pemerintah harus menjadi salah satu pusaran. Nah, disitulah pemerintah pada masa demokratisasi, pada masa masyarakat sipil ini sebenarnya dapat memainkan peranan sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator itu. Jadi bagaimana pemerintah memberikan regulasi-regulasi yang mengatur agar kelompok-kelompok kesenian, kemudian komunitas-komunitas seni budaya, para pelaku budaya ini bisa beradaptasi, berkiprah, mencari terobosan-terobosan kreatif dan inovatif. Ada banyak di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan banyak, tapi kiranya yang penting adalah bagaimana pemerintah menyediakan satu regulasi dan memainkan diri sebagai regulator agar masyarakat itu terlibat secara maksimal di dalam proses pelaksanaan perundang-undangan. Kemudian yang kedua sebagai fasilitator, jadi menjembatani, menjadi jangkar, menjadi sebuah perahu yang memungkinkan kreativitas inovasi kebudayaan itu berjalan dan mencapai sasaran masyarakat itu. Ini yang dicari ya Pak ya. Dan penting juga sebenarnya menjadi dinamisator ya. Ketika masyarakat budaya atau para pelaku budaya itu lesu, dihantam oleh pandemi seperti sekarang, pemerintah sebenarnya harus tampil menjadi dinamisator. Nah, karena berbagai persoalan tentu, karena seniman pun juga manusia, budaya pun manusia, punya keterbatasan, misalnya keterbatasan ekonomi. Disitulah bagaimana pemerintah bisa menjadi dinamisator, membuat dinamis. Saya kira semua orang akan mengatakan, atau ahli ekonomi pendak mengatakan, ketika sumber daya ekonomi di dalam masyarakat itu lumpuh atau sempoyongan begitu, maka tugas pemerintah untuk menyegarkan kembali, memperkuatnya. Nah, situ saya kira pemerintah bisa menjadi dinamisator. Saya kira dimanapun, termasuk di Kota Malang. Tentu para seniman budayawan di Kota Malang tetap harus bersatu, tetap harus solid, tetap harus saling menghargai dan menghormati, karena taruhannya itu jangan sampai ada yang tertinggal, jangan ada salah satu kelompok, salah satu individu yang tertinggalkan atau bahkan mati suri, tapi yang lain eksis. Kita memerlukan keselamatan bersama, keamanan bersama, dan kesuksesan bersama. Disitulah saya kira saling menghormati, saling menumbuhkan, dan saling menguatkan di antara sesama budayawan, seniman, komunitas-komunitas, kelompok budayaan itu harus dilakukan. Begitu ya Pak ya. Terus untuk yang mereka yang masih menggunakan konvensional itu seperti seniman-seniman tuh banyak sekali, saya teman-teman juga ada itu mengeluh berkurangnya job seperti itu, tapi mau tidak mau kan dia harus mengikuti era sekarang ini gitu loh. Nah, kendalanya mereka di situ mungkin sumber daya manusianya atau bagaimana Pak biasanya? Kalau cara pemikirannya itu loh. Saya kira disitulah diperlukan dinamisator tadi atau fasilitator tadi. Nah, pemerintah itu tentu kan tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah bisa mengerahkan sumber daya yang mungkin, yang memungkinkan ya, misalnya para pemikir, para intelektual, para katakanlah kaum terdidik yang bisa mendampingi mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu saya kira pemerintah bisa juga
menciptakan suatu mekanisme advokasi seni budaya konvensional tadi, dalam arti yang tatap muka yang alamiah tadi. Jadi bisa saya kira pemerintah melakukan advokasi, tapi tidak hanya pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kuat, yang berdaya, saya kira bisa juga. Mungkin ada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga adat, itu bisa saja melakukan fungsi advokasi yang diperlukan agar bentuk-bentuk kesenian yang entah tradisional entah modern tadi yang terhantam pandemi tidak bisa pentas itu bisa melakukan aktivitas keseniannya. Jadi peran serta pemerintah harus istilahnya turun tangan ya. Pemerintah iya, saya kira masyarakat ya. Kalau konsekuensi kita itu bertekad membangun suatu masyarakat demokratis di mana yang disebut masyarakat sipil, masyarakat madani itu kuat, maka tidak boleh ditimpakan atau dibebankan kepada pemerintah saja. Kelompok-kelompok masyarakat sipil juga bisa berpartisipasi di dalam menggerakkan dan menguatkan kelompok-kelompok seni budaya yang tampak sempoyongan, loyo, rentan pada masa pandemi ini. Oh iya. Di sini saya lihat Bapak juga sebagai pemerhati budaya, Pak Joko ini ya luar biasa. Yang mau disebut pemerhati apa ya terserah saja. Iya. Terima kasih Pak Joko sudah memberikan sedikit ulasan tentang undang-undang peremajaan budaya. Undang-undang pemajuan budaya. Ya, terima kasih. Kali ini saya sedikit ingin bincang-bincang dengan Ketua Kabunga Mbak Yuyun Sulastri. Iya, apa kabar Mbak? Selamat sore. Selamat sore. Iya. Nah, Mbak Yuyun ini sebagai Ketua Kabunga adalah suatu wadah ya, wadah organisasi ya. Kabunga itu adalah perkumpulan seni dan budaya. Seni dan budaya. Karya bumi alam. Cara Jawa ini karya bumi. Karya bumi alam. Walian, bahasa walian. Jadi di sini sebagai ketua, apa saja langkah-langkah yang sudah Mbak Yuyun lakukan untuk kemajuan budaya Kota Malang ini? Saya masih beranggapan bahwa seni itu bukan hanya objek dari pemajuan kebudayaan, tapi juga merupakan alat untuk pemajuan kebudayaan. Itu sudah kami dari Kabunga kayak menjadi penerapan kami gitu ya. Jadi selama ini kami berjalannya adalah membangun ekosistem kesenian kembali. Ekosistem seni kami bangun kembali. Jadi karena pandemi sudah membuat ekosistem kesenian sudah tidak terbangun dengan baik. Jadi kami menerapkan kesenian dalam bentuk seni terapan. Misalnya melukis masker dengan bentuk payung, bentuk jaranan. Jadi tetap ada sosialisasi kearifan lokal di materi yang kami berikan ke masyarakat. Kami memberikannya juga tidak di satu tempat Mbak, karena kami mendatangi 5 kecamatan. Satu kecamatan kami datangi dengan 20 peserta. 20 peserta kami ajak untuk bergabung belajar bersama kami. Nah, jadi kami memang membangun kembali ekosistem kesenian di 5 kecamatan tadi. Nanti hasilnya baru kita kumpulkan, itu namanya di Sanggar Seni Kampung. Sanggar Seni Kampung. Contohnya misalnya di Malang ini di daerah mana ya lebih? Sanggar Seni Kampung kami ada di beberapa co-working space. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Joko Saryono memang sangat betul bahwa kita itu sebagai kelompok kesenian atau komunitas itu harus berdampingan dengan stakeholder dan harus sangat kreatif dan penuh inovatif agar kita masih terus bergerak ya. Jangan sampai kita berhenti gitu. Jangan dengan alasan pandemi kita berhenti bergerak. Tapi kita harus punya inovasi gitu. Nah, di 5 kecamatan itu kalau misalnya kita pelatihan hari Senin gini kita ada di co-working space Kelurahan Bunul. Untuk Kecamatan Blimbing. Terus ada besok kita ada di Sanggar Padepokan Janti sana. Untuk wilayah Sukun. Kemudian hari Rabu kita ada di Sanggar Celakat untuk wilayah Lokwaru ya. Terus nanti ada kadang di Grebek, kadang di Kampung Mbahmun situ, di Kampung Mbahmun di Kampung Mbak Rasimun Maestro Payung itu tiap hari Kamis. Hari Jumat kadang kita juga mencari tempat lain asal bisa berbagi ilmu gitu. Berarti setiap hari Mbak Yuyun ini apa kalau ya? Timnya ada berapa?
Tim kami ada tim workshop. Jadi Tim khusus workshop. pelatihan. Contohnya batik gitu apa? Yang sudah kita lakukan sudah itu dilakukan? mulai desain batik sudah. Sudah ya. Terus membatik sudah. Terus kemarin ini membuat, karena kita sekarang lagi proses penggerakan pasar payung Kutha Malang itu yang di Lok Padas itu iya. di LA Sucipto. Itu kita belajar mengajari cara membuat gantungan kunci payung. Cara gantungan membuat kunci. masker lukis payung. Sekarang hari ini kita mempelajari Masker ini ya. masker ini Tapi dilukis payung. berarti Terus pakai cat. pakai cat khusus. Hari ini kita belajar membuat tempat cincin untuk nikahan itu dari payung. Ada hiasan payung. Ada hiasan. Jadi identik dengan payung ya. karena kita lagi menggalakkan pasar payung Kutha Payung. Malang. Jadi itu cara kita sosialisasi ke masyarakat tentang payungnya Mbah Mun ya, dengan mengajarkan materi seni bertema seni payung. Payung. Jadi akhirnya mereka tanya, ini tentang apa ini? Ini tentang payungnya Mbah Mun. Berarti ada identik satu khas kalau ke daerah itu payung Payung gitu. Jadi lima kecamatan kita ajari sama. Hasilnya itu nanti kita jual. Nah, kita jual Berapa nanti harganya? mulai 10 sampai 12 setengah. 10 ya, Mas. Hasilnya kita jual, kita pakai lagi buat workshop lagi. Jadi dijual sosial lagi. ya. Lebih ke sosial ini. Maksudnya enggak, maksudnya gini, kita juga mau mengajari masyarakat itu biar suatu saat kalau kabungan sudah dapat pesanan, masyarakat bisa kita ajak juga untuk membuat gitu. Iya. Jadi lebih ke arah ekonomi kreatif juga. Ekonomi kreatif. Nah, mau tidak mau akhirnya seni kita jadikan ke arah ekonomi kreatif karena sudah. Berarti ada hubungannya nggak dengan kerjasama Kabungan ini dengan pariwisata? Ada. Karena Jadi kan itu sebagai apa ya? Souvenir. Nggih. Jadi kita tetap harus seperti tadi disampaikan Pak Joko, kita harus sebagai komunitas ataupun kelompok kesenian, kita harus bekerja sama dengan stakeholder. Kalau yang di Kabungan ini untuk wilayahnya pariwisata sama Disporapar. Tapi kita kadang-kadang juga berkegiatan di kearifan lokal. Itu berarti sama kayak misalnya Mbah Mun lagi kita upayakan untuk jadi maestro atau mendapatkan hak haki, itu berarti ke kebudayaan. Kalau habis gini kita minggu ini juga ada kegiatan yang berhubungan dengan seniman sepuh kita kumpulkan, kita ke Dinkes, Dinas Kesehatan, sama ke Dinsos. Jadi memang benar sekali bahwa kita harus bekerja sama dengan stakeholder, Mbak. Ya, bukan hanya stakeholder, kadang juga harus dengan swasta, pentahelik lah istilahnya ya, dengan swasta juga. Nanti suatu saat ya juga pasti akan dengan akademisi kita akan bekerja sama. Jadi itu memang secara tidak langsung pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus lebih banyak berinovasi dan lebih banyak kreatif lagi. Jangan tidak mau ide ini harus keluar. Geliatnya Mbak Yuyun ini luar biasa ya, ke sana ke sini. Tapi nggak punya modal. Modalnya semangat. Modalnya semangat dan nekat. Modalnya nekat. Ya, maksud saya semoga ini pandemi jangan membuat kita menjadi luntur atau istilahnya kita hanya menunggu misalnya kita pernah dapat janji dari seorang, misalnya dari sponsor kita mau janji, jangan. Kalau sponsor, kalau memang sponsor nggak mau, kita cari sponsor lain. Jangan pernah merasa apa sih kok gak dikasih bantuan, jangan. Jangan. Kita berusaha. Gimana sponsor ini mau bekerja sama. Pasti berarti belum saatnya gitu. Sudah ada contohnya misalnya dalam Kabungan ini dari sponsor. Sponsor kita sama Bank Indonesia, sama Bank Jatim sudah. Tapi ya tidak masalah banyak atau sedikit. Yang penting kita sudah bekerja sama. Sama chat juga ada macam-macam. Nanti kalau sebutkan nanti kita sponsor sih. Ada ya. Untuk itu tadi ya contohnya chat. Yang baru ini adalah waktu anggota kita ada yang sakit. Kita anggota dari Kabungan. Ada anggota dari Kabungan. Kita punya anggota 300-an. Itu banyak ya. Banyak sekali. Itu meliputi beberapa wilayah di Kota Malang. Ada juga yang bentuknya sanggar, ada kelompok jaranan juga. Itu kemarin yang sakit itu kita hubungan dengan Rasis NU dan mendapatkan bantuan dari Rasis NU juga. Jadi sebenarnya memang kita ini harus rajin-rajin. Satu wadah, yang satu organisasi untuk kebudayaan, tapi juga memberikan sosial ya. Bukan sosial, itu kewajiban sebenarnya. Karena kita saling mendukung satu sama lain lah. Otomatis ya seperti Pak Yono tadi bilang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Harus saling tetap dibantu gitu. Ya kita tetap, tapi yang utama tetap harus bekerja sama dengan pemerintah. Harus itu karena memang sesuatu yang sangat penting saat ini, karena di sana paling tidak sebagai fasilitator betul. Iya, apa yang disampaikan Profesor Joko Sono benar.
Karena saya sebenarnya nggak ngerti ilmunya, tapi ngerti saya adalah prakteknya. Prakteknya. Ya. Tapi memang betul, dan Kita yang muda ini harus sering sharing-sharingnya lebih senior ya. iya, saya soalnya ya nggak terlalu pinter kayaknya. Udah maaf Bu Guru, tapi Pak Profesor ini memang sangat kalau memberikan sesuatu ilmu, sangat bermanfaat. Jadi di Kabunga sendiri meskipun kita anggotanya banyak, kita masih belum bisa Mbak ngopeni semua. Sebenarnya sekarang yang penting kalau kita berorganisasi atau menjadi sebuah lembaga itu, bagaimana kita itu bisa mensejahterakan anggota kita dulu. Gitu. Anggota kita dulu, baru kita bergerak ke luar. Karena kan anggota kita kan harus diopeni ya, itu jangan tadi. sampai anggota kita nanti meninggalkan kita, enggak ya? Itu sekretariatnya di mana Kabunga? Di rumahnya Yuyun sementara. Kita masih di sedang jalan bangun, Jalan Bango 2. Tapi kadang-kadang kita ya dinunut di rumahnya Masuk teman-teman. Blimbing ya, Kapil Blimbing. Ini masih mengupayakan rumah kreatifnya Kabunga. Insya Allah bulan Maret sudah siap. Nanti kita sama-sama ke sana kalau sudah siap. Ya, itu Mungkin saja. saya bisa nanti mampir-mampir. Nggih, monggo kalau sudah siap. Sekretariat. Ada lagi di Kabunga yang sedang diproses adalah yang Pak Joko bilang adalah advokasi, karena gimana kita adalah perlindungan. seniman memerlukan perlindungan hukum. memerlukan dukungan. Banyak hal yang seniman tidak tahu, terutama payung-payung hukum kita nggak tahu sama sekali. Saya aja kalau nggak diajari juga nggak tahu. Jadi memang banyak sekali yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, Mbak. Kayaknya memang pandemi ini malah justru mengajari kita banyak hal. Yang di Mbah Mun Payung itu saya dulu ngerti jualan pasar ya di rumah Mbah Mun, tapi karena pandemi akhirnya saya pakai digital juga sekarang. Yang besar tidak hanya di Malang tapi di luar kota. Di luar Malang. kota, hebat, luar kayak gitu. biasa. Masih belum banyak tapi Ya nggak apa-apa, yang masih penting kan sedikit. sudah ada apa ya? Banyak orang tahu. Kalau ini ada juga, kita sedang mau nyusun tutorial videonya, proses pembuatan tutorialnya, karena kalau ngajar aja 20 per titik Itu payungnya kecil-kecil nggak kecil saya ya? contohnya kecil-kecil Kecil-kecil satu ya? kunci. Kemarin Biasanya tuh, kan ada sekarang payung yang dilukis-lukis. oh itu Mbah Mun, gitu, itu ya. karya Mbah Mun. Bagus Nah, itu. itu karya Mbah Mun murni. Itu sering waktu itu ada, saya pernah di resto ada payung-payung. Ya, gitu. itu karya Mbah Mun murni. Tetap kita terapkan kesenian di dalamnya, Keseniannya. mulai seni lukis, seni batik, seni sulam, terus ada di situ ada decopage, ada Banyak, shibori atau jemputan ada. Jadi payungnya kita masukkan seni Seni dalamnya. di dalamnya ya. Ya. Jadi ekonomi kreatif. Ya, enggak apa-apa. Ini cara kita sekarang menerapkan kesenian seperti itu, ke arah itu. Jadi habis gini kita juga akan jaranan yang kita bentuk lagi, karena dengan harapan ya sambil kita sosialisasi tentang jaranan, sambil kita tetap mengupayakan kesejahteraan buat anggota. Iya. Yang ya saya masih belajar, Mak, masih baru menjadi yang jalan bener ini baru 2 bulan ini. Yang sebelumnya kami masih benar-benar mulai 2016 sebenarnya kami masih giat sosial terus berhenti, giat sosial terus berhenti, tapi sekarang harus continue, jangan sampai berhenti. Karena kalau berhenti ya itu tadi seperti Pak Joko bilang, kita harus terus bergerak dan penuh inovasi, kreatif, dan jangan sampai kita berhenti. Kalau tidak berhenti cuma pemerintah yang jalan, ya sama aja nggak ada yang diajak jalan nanti. Kalau kita jalan sendiri pemerintah nggak jalan, ya sama aja nggak ada yang jalan gitu. Istilahnya bisa memberikan sedikit inspirasi kepada para pemirsa Paga TV ya, untuk yang mempunyai jiwa-jiwa ya kan kadang tidak punya kepintaran tapi nggak bisa menyalurkan, itu gimana ikut dalam komunitas Kabunga ini gimana? Kan ada beberapa itu. Yang pertama itu kalau kita sudah punya kelompok seni, jangan lupa kita mengurus payung hukumnya, jadi kayak akta notarisnya, Akta notaris, perkebunan ya. atau sanggar, karena itu memang sesuatu yang bisa kita pakai untuk mendapatkan fasilitasi gitu. Terus kalau yang punya kepandian dan punya keahlian, coba gabung. Kita ada volunteer, ada yang pembimbing, ada volunteernya. Jadi biar ada yang belajar, ada yang memang sudah bisa mengajar. Jadi istilahnya jangan pernah merasa tidak mampu atau tidak punya teman ya. Kita harus berusaha sering komunikasi. Sekarang kan lewat WA kan bisa ngobrol atau dengan anggota yang luar biasa banyak, itu gimana nih komunikasinya? Dengan grup masih kesulitan ya, Pak. Kesulitan ya. Enggak lah, kayak 300 itu kan masih terdata, tapi yang sudah aktif ada berapa? Itu banyak. Kalau di grupnya yang workshop itu ada sekitar 120-an itu aktif. Terus yang untuk pelatih pembinanya ada kita sekitar 30-an, Pak. 30-an. Jalan. Tapi ya masih belajar, masih belum bisa seperti yang diharapkan tadi. Orang sukses itu masih belajar kok. Belajar lagi, belajar terus ya. Semoga gitu. Terima kasih. Kalau saya sih manut pembimbing, karena kan saya masih
belum bisa menjadi ketua yang baik ya. Kalau ketua yang baik kan mungkin sudah bisa mensejahterakan anggota. Saya masih dalam proses terus belajar dan tetap membutuhkan bantuan pemerintah, bukan bantuan loh ya, tapi membutuhkan fasilitasi, semangat dari pemerintah. Kalau kita undang, alhamdulillah pemerintah selalu hadir, Mbak. Jadi selalu memberikan dukungan kayak gitu. Tempat juga, kalau kita minta tempat ya dikasih ruang publik, tapi dengan syarat-syarat yang banyak. Karena protokol kesehatan. Protokol kesehatan sekarang dibatasi jarak, kemudian orang yang diundang. Kalau mau minta di launching jangan berharap didatangi oleh pejabat. Ya. Pasti bilang kita online saja, online. Ya, gitu harus diterima. Jadi ya kita harus sekarang itu harus serba menerima lah, Mbak. Ya, mengikuti ada prosedur. Ada pesan Mbah Mun yang sangat saya pegang adalah urip iki kudu koyo mangan kurma, intine syukur lan nrimo. Syukur lan nrimo. Jadi ya harus bersyukur diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima. Iya. Pun. Terima kasih atas sedikit petuahnya. Iya kan ini untuk para anggota juga, untuk para pemirsa juga ya. Ini ada suatu wadah namanya Kabunga. Masih banyak yang lain, mungkin Pak Joko lebih bisa paham. Ada sedikit Pak pesan kepada para pemirsa, para kelompok seni. Baik, para pemirsa dan juga kawan-kawan kelompok seni, komunitas seni budaya di Kota Malang atau Malang Raya, mari kita terus kreatif, mari kita terus inovatif agar kita bisa beradaptasi di dalam suasana pandemi yang masih terus berlangsung ini. Kita tetap beraktivitas, kita tetap berbudaya, dan kita tetap mengonsumsi budaya atau memproduksi bentuk-bentuk atau repertoar budaya. Kita harus berdaya, kita harus berusaha secara maksimal tanpa kenal lelah. Nah, dengan demikian maka kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Pandemi ataupun pembaharuan kebudayaan itu merupakan perintah sejarah kebudayaan, perintah sejarah kehidupan kita. Pandemi mungkin sebuah momentum, tantangan agar kebudayaan kita, kesenian kita itu mau bergerak, mau beranjak dengan kreativitas dan inovasinya. Sebab tanpa pandemi atau tanpa tantangan, mungkin kesenian kebudayaan kita juga sudah merasa mencapai puncaknya, akhirnya beku dan membeku, sehingga orang juga tidak kreatif, orang menjadi tidak inovatif. Tantangan maksudnya dengan adanya situasi mau tidak mau harus. Saya kira itu juga sebuah mandat agar para pelaku seni budaya, para budayawan, seniman itu untuk melakukan kreativitas inovasi seni budaya lagi. Sebaliknya bagi masyarakat itu juga merupakan saat untuk mengubah pandangan-pandangan dan seleranya terhadap konsumsi seni budaya. Makasih. Terima kasih sekali atas ulasan yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Joko Saryono sudah menemani saya pada bincang-bincang sore hari ini di Universitas Negeri Malang. Demikian para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.